saya kan punya modal yang cukup. Kira-kira langkah pertama apa yang benar untuk memulai trading? Belajar. Karena kalau kita mau mengerjakan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, itu nggak akan berakhir baik. Jadi punya modal, harus belajar dulu mau ngapain nih dengan modal ini. Mau bangun warteg misalnya, ya harus pelajari cara masak, cara menjual, servisnya gimana. Sama halnya dengan trading. Nah, trading itu apa misalnya? Kalau nggak ngerti cuman buy sell, ya ujung-ujung rugi juga. Kan banyak hal yang perlu dipelajari di situ. Ada metode, kemudian ada risiko, segala macam money management, ya mindset gitu. Banyak hal yang perlu dipelajari di situ. Jadi nggak cuma yang kalian lihat misalnya di sosmed itu cuan, misalnya full margin, layering, macam-macam, WD. Itu nggak sesimpel itu trading. Ya, belajar intinya. Terus juga ini Pak, saya kan juga punya usaha ya. Nah, iya. Punya usaha. Saya untuk merasakan sering gagal itu gampang menerimanya itu. Mentalnya tuh sudah terbiasa. Punya usaha. Tapi ketika di trading ini mentalnya berbeda lagi. Oh gitu. Iya, kalau loss gimana rasanya kalau loss itu? Pernah margin call ya kemarin? Pernah. Oh gimana rasanya itu? Bergetar. Bergetar. Iya, gini. Itu kalau di trading kan margin call atau loss itu kan duit kita tuh langsung hilang gitu ya. Hilang gitu kan. Nggak ada proses-proses, ada customer datang, ada yang tidak datang. Nah ini kan kita cuma beli jual, kita nggak ngerti money management, langsung hilang gitu. Satu yang harus dilakukan adalah modal yang kamu pakai itu modal apa gitu. Kalau misalnya 5 juta nih, oh itu adalah duit satu-satunya misalnya. Nah itu kalau 5 juta hilang, wah itu bergetar seperti yang dirasakan, bergetar. Tapi kalau misalnya 5 juta itu adalah 0,00 sekian persen dari harta kamu, misalnya kamu punya 500 juta, hilang 5 juta ya biasa aja kan, manajemen uang, ya modal, capital itu perlu. Jadi mesti tahu nih, biar kita nggak, wah hilang duit 5 juta misalnya, di modal apa tuh? Modal, kalau misalnya pinjem orang buat trading, itu dilarang. Karena orang yang masuk di industri trading ini adalah orang-orang yang sudah berkelimpahan duit gitu, yang sudah settle lah, keuangannya udah oke. Bukan yang, aduh, ini 5 juta buat beli susu anak, atau buat dapur, dipinjam dulu buat sekolah anak, segala macam, itu nggak bisa. Gitu. Makanya itu yang membuat bergetar. Karena modal ini, waduh, kayaknya harusnya 5 juta ini buat ekspansi bisnis, buat iklan misalnya. Gue coba trading ya, habis. Nah itu, bergetar. Berarti capital itu menentukan psikologi ya? Betul. Pengaruh ya, mempengaruhi psikologi ya? Pengaruh. Kayak capital itu kan kayak energi. Nih, misalnya kamu punya 1 miliar, hilang 10 juta, gimana rasanya? Biasa kan? Biasa. Hilang 500 juta. Ada sedikit. Goyang dikit ya. Berarti energimu setengah itu udah mulai hilang. Iya. Iya. Jadi begitu trading, contohnya 1 miliar, hilang 10 juta. Itu biasa. Stop loss 10 juta misalnya. 100 pip misalnya, anggaplah hilang 10 juta dari 1 miliar. Mungkin kalau, kegedean misalnya. Oh, saya mau hilang 5 juta. 5 juta aja. Ya mungkin 100 pip 5 juta berapa lot itu? 0, sekian lot kan misalnya. Kalau dapat misalnya dapat 10 juta. Nah, 1/2 RR-nya. Ini udah masuk ke risk to reward ini. Money management. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, kita masuk nih, entry buy atau sell. Hilang 5 juta. Oke, hilang. Jadi jelas uang kita yang 1 miliar itu hilang 5 juta. Jadi udah jelas, oh hilang segini, sekian. Setiap hari hilang segitu misalnya. Kalau profit ya dapat 10 juta. Jadi jelas gitu. Berarti kesiapan terbesarnya adalah siap hilang itu dulu. Siap hilang dulu. Nggak bisa cuman, saya nggak mau hilang. Pokoknya kalau udah open posisi buy, kalau minus gua tungguin. Gua tungguin sampai dia balik ke atas kalau buy. Nah ini yang nggak bener nih. Pokoknya gua 1 miliar misalnya, 5 juta. 5 juta. Minus 10 juta. Pasti naik. Minus 15 juta. Minus. Karena nggak ada batasan risiko, bos. Nah, itu susah itu. Gimana cara ini, trackingnya itu. Misalnya, sebulan ini kita loss berapa, profit berapa, nggak jelas. Kalau misalnya loss kita sehari 5 juta, per entry ya, misalnya per sekali trading, 5 juta. Itu jelas. Setiap kalah 5 juta. Setiap kalah 5 juta. Setiap profit 10 juta. Jadi nanti di MetaTrader-nya itu, hijau, merah itu. 5 juta, kena stop loss. 10 juta, kena take profit.
Jadi jelas, sebulan kita bisa cek, oh ruginya segini. Jadi bisa dievaluasi, oh cara yang ini kayaknya harus dievaluasi nih. Tapi kalau misalnya kita nggak punya batasan resiko, oh gimana cara ngitung gitu. Iya, iya. Terus perbedaan paling besar antara dagang di dunia nyata sama dagang di market ini bedanya apa? Oh, dunia nyata? Iya. Kalau di dunia nyata itu, kalau misalnya kita bandingkan ya dengan di trading, sebenarnya lebih high risk. Lebih high risk di dunia nyata. Contoh, bagi orang yang sudah paham. Contoh nih, warteg, ada stop loss-nya nggak? Nggak ada. Bangun warteg 100 juta nih, ruko, karyawan 3 misalnya. Tiba-tiba 3 bulan nggak ada yang datang misalnya, yang makan dikit gitu. Basi dong. Itu gimana itu? Kalau basi? Rugi dong. Rugi. Kalau di trading 100 juta, kamu mau hilang 500.000 sehari bisa. Tinggal stop loss 100 pip, open 0,0 sekian lah, 0,01 atau 0,02 lah. Kayak gitu. Jadi hilang 500.000 sehari udah jelas sih. Dan setiap minggu, setiap bulan kita bisa lihat progres dari bisnis kita kan. Oh, ternyata setup yang ini kurang masuk ya di goal misalnya. Oh, kita kurangin, coba kita gunakan setup yang lain misalnya. Evaluasi di situ bisa. Dan kita bisa batasin resiko. Nah, di usaha offline gimana caranya? 100 juta bakar duit misalnya. Udah gedung, emang bisa di refund itu? Dia gedung yang 50 juta. Nggak bisa kan? Nggak bisa di refund. 50 juta udah hilang. Bayar karyawan 3 harus. 3 juta, 3 juta, 3 kali 2 misalnya. Karyawan warteg 3 juta per orang, 6 juta. Tiap bulan itu. Listrik, air, segala macam. Hai. Jadi stop loss dan take profitnya beda ya? Iya. Ya menurut gue sih begitu. Stop loss-nya nggak ada. Emang bisa nih contohnya. Sewa gedung setahun nih 50 juta nih. Kira-kira dalam 3 bulan itu bisa nggak? Refund dong sewa gedungnya. Gue mau stop loss-nya nggak jadi nih bikin warteg. Nggak bisa kan? Nah, trading bisa. Trading bisa? Bisa. Stop loss sekian. Udah berarti trading, saya mau withdraw semua modalku. Bisa. Jadi sebenarnya kalaupun ada kegiatan lain atau sedang sibuk, itu bisa dipakai metode itu? Sangat liquid. Bisa. Profitable. Liquid. Contohnya, gue sibuk nih. Pagi-pagi gue setup dong. Stop loss, take profit, gue pasang di situ. Ya. Udah, tinggal aja. Nanti paling kena stop loss gitu. Karena udah batasin. Pokoknya hari ini kalau gue menang ya dapat 1 juta misalnya. Kalau kalah ya hilang duit gue 500.000. Udah pasti segitu. Kita bisa tinggalin meeting, mau jalan-jalan kemana. Itu enaknya di trading. Tapi ini untuk orang-orang yang sudah belajar. Gitu. Cuman kalau orang yang nggak mau belajar, cuman ngeliat dong ya, bye. Itu nggak bisa. Itu bukan trading. Bukan itu. Cuma mainan. Nah, untuk orang-orang yang sibuk kerja itu, apakah bisa jadi trader yang konsisten? Trader yang konsisten? Sibuk kerja. Iya bisa. Kan kita kan ngikutin jam US session. US session itu kan jam 7, jam 8 malam. Itu udah, masa orang masih kerja jam 7 malam. Jam 5 udah pulang kan biasanya. Nah, trading itu nggak pasti harus seharian, setengah hari, enggak. Ngelihat market nih, sejam 2 jam nih, pulang kerja nih, jam 7, jam 8 malam. Oke, gua akan buy di gold. Di harga sekian, stop loss di sekian, udah, tidur. Besok lagi lihat, oh udah kena TP. Aduh, kena stop loss, hilang duit gua 500. Simple. Simple sekali trading itu. Simple sekali. Buat orang yang belajar. Sering merasakan overthinking sebelum entry. Overthinking? Overthinking? Iya, overthinking. Entry nggak ya? Oh, itu ragu berarti? Belum siap? Belum siap itu. Yang benar itu, setup dulu bikin. Setup dulu bikin. Kan ada metode gitu. Misalnya, follow the trend. Trend naik. Gua akan entry di harga berapa? Kalau harga gak ke situ, gua nggak entry. Kalau harga ke situ, gua entry. Stop loss di sini, take profit di sini. 1/2. Kalau menang, profit 200 pip misalnya. Kalau kalah 100 pip minus. Nah, jadi pengetahuan dasarnya, setupnya harus ada dulu. Harus ada setupnya dulu. Kalau nggak ada keilmuannya, ngasal, ya itu, ini buy atau sell ini. Overthinking, gitu. Overthinking, jadi mikirnya aneh-aneh. Ini kalau gue buy, nanti kemarin gue loss kemarin. Di buy malah turun, gitu. Mikirnya ke situ nanti. Butuh waktu berapa lama untuk dapetin waktu yang ideal buat belajar sebelum benar-benar terjun dengan pakai akun real gitu? Oh gitu. Ini pertanyaan bagus. Berapa lama? Ini pertanyaan bagus sih. Gini, kemampuan intelektual seseorang kan berbeda-beda ya. Bisa cepat atau enggaknya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Keingintahuannya yang banyak gitu ya. Itu bisa cepat. Misalnya lu belajar mobil nih. Lu belajar 2 hari langsung bisa ditol gitu. Karena keinginannya itu besar. Keingintahuan. Nah, sorry to say nih, ibu guru kita di sekolah ngajarin A, B, C, D, sesuatu yang kita nggak mau. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi ketika kita misalnya cari misalnya di YouTube, di Google misalnya, atau apa sih penyebabnya orang tuh
kalau ketemu orang tuh kayak takut, kayak malu gitu. Apa sih penyebabnya? Nah, jadi orang pengen tahu, nanya sama orang. Nanya di chat GPT, oh penyebabnya kamu begini, begini, begini. Akhirnya langsung, karena ingin tahu itu langsung cepat masuk di otak. Keinginan tahu yang tinggi. Keinginan tahu yang tinggi tentang trading. Jadi nggak mesti harus bertahun-tahun ya, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kalau acute intelektualnya tinggi sama keingin tahuannya besar, itu cepet. Cuman belajarnya di mana dulu gitu. Cuman diajarinnya full margin, diajarinnya berjudi, ya susah juga. Bisa juga berjudi di market. Nah menarik tuh Pak, kita bahas full margin itu Pak. Menurut pandangan Bapak sendiri dengan metode full margin itu gimana? Full margin ini saya di tengah-tengah ya. Saya nggak skeptis, saya nggak benci juga sama mereka yang ngajarin full margin kan. Cuman konteksnya gini, full margin 5 juta hilang misalnya. Full margin 5 juta habis. Yeah. Tapi dia harus punya mungkin 50 juta atau 100 juta. Baru yang 5 juta itu di full margin kan. Definisi full margin gua bukan yang langsung habis gitu ya. Resikonya lebih gede. Misalnya 30%, 40%, jangan sampai MC lah gitu. Kalau MC misalnya 5 juta nih, pakai 20 lot. Geser 1 pip gimana nggak hilang itu. Yang kita lihat di sosmed, 3 juta entry 40 lot misalnya, 20 lot. Nah, itu gimana itu? Jangan percaya sama konten-konten di medsos kayak begitu. Nggak mungkin 3 juta bisa 20 lot, 40 lot. Nggak mungkin itu. Kalau 300 juta mungkin. Tapi ya itu kan just konten kan. Konten. Makanya kita sebagai penonton harus bijak juga. Karena di trading ini game ketahanan, bos. Kalau kita nggak bertahan, equity kita nggak tahan dengan floating, buy. Floating 50 pip, baru naik. Floating 50 baru naik. Nah itu kalau lotnya gede itu kan turun 50 pip langsung hilang itu. Almarhum langsung itu. Tapi kalau 100 juta pakai 0,02, floating 50 pip, langsung naik, kan kita profit jadinya nanti. Profit. Tapi kalau full margin 0,2, 2 lot, 3 lot misalnya, nggak kuat equity-nya. Gitu. Equity-nya Nggak kuat.